Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bil hidayati wa bil istiqamati wa bi husnin niyyati wa bil ikhlasi wa bis sabri wa bit tawakkuli. Fa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana hdina fi man hadait, ihdina ya Rabbana fi man hadait, urzuqna ya Rabbana al-istiqamata fil amal wa fi tarkil ma'siyati, wa nas'aluka ya Rabbana husnan niyyati, tahhir ya Rabbana qulubana minan nifaq wal hikdi wal kibri wal riya'i, waj'alna ya Rabbana minasy-syakirin minasy-syakirina wa minas-sabirin. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, para santri, para wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita bisa beristiqomah setiap malam Jumat, artinya di hari Jumat, karena hari itu dalam tanggalan Arab dimulai setelah maghrib, berarti malam Jumat ini sudah masuk hari Jumat. Setiap malam Jumat kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga karena dianjurkan oleh baginda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dikatakan itu hadis sahih. Baginda Nabi menyebutkan bahwa inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ati fa'akthiru fihi minas salati alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Ini Nabi mengajarkan kita, memberikan petunjuk bahwa hari istimewa adalah hari Jumat. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia, satu manusia di antara manusia yang lain, memuliakan hari di antara hari yang lain, memuliakan bulan di antara bulan yang lain, karena semuanya milik Allah. Allah mengangkat siapa yang Allah kehendaki dan Allah merendahkan siapa yang Allah kehendaki. Allah memberikan petunjuk siapa yang Allah kehendaki dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, di antara hari yang dimuliakan oleh Allah adalah hari Jumat. Maka dianjurkan kita untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah, karena salawat kita itu dipaparkan kepada Nabi, disodorkan ke Nabi dan Nabi bangga, senang. Dan kalau kita bersalawat itu karena kepentingan kita, bukan kepentingan baginda Nabi. Kalau Nabi Muhammad yang telah bersalawat kepada Rasulullah siapa? Allah, malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat sudah bersalawat kepada Rasulullah. Lalu salawat kita untuk apa ya? Untuk kita, akan dikembalikan kepada kita. Untuk mengundang salawat Allah untuk kita, kita bersalawat kepada Rasulullah. Disebutkan dalam satu hadis, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Kalau kita bersalawat kepada Rasulullah sekali, Allah akan balas 10 kali, Masya Allah. Maka istiqomah, nak memperbanyak salawat. Bukan saja di malam Jumat. Malam Jumat ini hanya momen, di samping ada libur sekolahmu, libur pengajianmu. Kalian gunakan untuk membaca sejarah baginda Nabi, membaca salat kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa sebagian para ulama kok memilih malam Jumat membaca sholawat, ya karena ada hadis Nabi tadi, bukan asal saja. Biarpun setiap malam sangat dianjurkan untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kalian mendengar di akhir-akhir ini tentang berita musibah virus corona. Ahli iman di saat menghadapi musibah, bukan itu saja sebetulnya yang Allah berikan kepada kita. Allah timpakan kepada hambanya bukan saja urusan corona, banyak musibah-musibah yang lain. Hanya orang cerdas saja yang faham, kemudian setelah itu tambah mendekatkan diri kepada Allah. Artinya, kaidahnya seorang beriman di saat mendapatkan ujian dari Allah sederhana. Pertama, faham bahwasanya ujian itulah untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang enggak, serius dan yang tidak serius. Sama ujian di sekolah itu kan, kalau ada ujian itu artinya biar tahu mana yang rajin belajar, mana yang faham, mana pinter, enggak. Yang enggak mau belajar enggak naik kelas, yang rajin naik kelas. Ya, seperti itu. Maka ujian yang Allah timpakan kepada hambanya ya untuk itu. Untuk mengetahui mana hamba yang cerdas dan yang tidak cerdas, yang faham kepada Allah dan yang tidak faham kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, bagi ahli iman dengan adanya musibah, mereka biasa saja. Usaha untuk menjauhkan diri dari musibah iya, akan tapi tidak perlu takut orang beriman. Itu semua yang namanya virus itu makhluk Allah. Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan dan Allah nanti juga yang akan mencabut dan menghentikannya. Tinggal bagi kita adalah berusaha untuk menjauh, menghindar sesuai dengan petunjuk ahli dzikir, yaitu para dokter. Kalau mereka mengatakan kita harus waspada, ikut waspada, dengar itu semuanya. Nah, kalian di sini tuh dalam irama ya memenuhi itu permintaan para dokter, pemerintah, himbauan pemerintah agar tidak banyak bergabung dengan orang-orang yang baru, khawatir ada virus yang terbawa lalu berpindah dan seterusnya. Itu dalam irama menjaga kemaslahatan kita, kebaikan kita semuanya. Maka kalian tidak perlu takut asalkan sudah mengambil usaha di dalam menjauhkan diri dari hal-hal yang seperti itu. Baik, di antara yang diuji ini ada dua model manusia, dan tentu itu kalau tidak gagal ya dia lulus, kalau tidak lulus ya gagal. Di antaranya ujian keimanan, hidayah. Maka kalau kita dengar informasi lebih baik tidak perlu banyak mendengar. Tambah pusing kalau kamu mendengar informasi sana sini. Kalau perlu tidak usah dengar tentang virus corona sudah. Insya Allah dijauhkan oleh Allah. Yang penting tahu bagaimana cara menjauhkannya, selesai. Cara menjaga. Ada di saat ujian yang semacam ini, hamba yang semakin dekat kepada Allah. Semoga kita ini golongan orang ini. Dengan adanya musibah, dan harus kita rasakan nikmat Allah yang Allah berikan sepanjang ada virus ini. Lihat, kita masih bisa sering ngaji, banyak berdoa, doanya tambah, zikirnya tambah banyak, ngadu kepada Allah semakin sering. Nah ini kan positifnya. Jadi orang beriman nggak perlu pusing sudah. Di saat ada ujian dan sebagainya, tetap berusaha secara zahir. Lebih penting lagi adalah hatinya, tawakal, tenang tawakal itu. Nggak perlu gundah, nggak perlu ketakutan yang berlebihan. Ini nggak perlu ketakutan. Di antara hamba-hamba Allah ini ada yang mendapatkan hidayah dengan adanya musibah, tiba-tiba saja dia tuh semakin dekat kepada Allah. Itulah Allah Al-Qahhar. Kalau sudah berkehendak nggak ada yang bisa menghalangi. Kalau dulu orang dilarang keluar susah, tapi sekarang nggak akan keluar sendiri. Tempat-tempat maksiat susah ditutup, tapi sekarang tertutup saja sendiri. Kita mengambil positifnya saja anak-anakku semuanya. Mungkin masjid saat ini untuk sementara tidak bisa dimasuki karena tidak bisa ramai di masjid. Kalau orang beriman akan menggunakan rumahnya jadi masjid. Jadi malah
Dijadikan semua di balik musibah itu harus ada pelajaran yang diambil, ada hikmah yang diambil, ada pahala yang diambil orang beriman. Tapi ada di bersama adanya musibah semacam ini, ada yang jauh dari Allah, na'udzubillah. Mulai dari keyakinan-keyakinan yang salah, seolah-olah yang memberi penyakit bukan Allah. Lah ini ada dua model manusia. Yang pertama memang telah dikuasai dunia materi. Jadi di saat ditimpa musibah semacam ini, yang dipikirkan adalah sarana zahir saja. Bagaimana menjaga diri, kemudian bagaimana, pokoknya upaya-upaya zahir, dia lupa kepada Allah. Ini ada model manusia semacam ini. Dan dia tidak selamat orang seperti itu. Enggak selamat. Dia meninggalkan atau menjauhi dari penyakit bukan sambil ingat Allah, tidak. Ya sudah, karena ini penyakit. Ada model manusia-manusia semacam ini. Ada lagi orang yang di saat tertimpa musibah ini punya keyakinan tapi salah. Datang ke tempat-tempat yang salah, minta pertolongan kepada tempat yang salah. Ya, yang percaya dengan macam-macam sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengarah kepada syirikan. Tapi orang yang kenal Allah dan Rasulnya, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, mendekat kepada Allah. Memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang Allah cintai, amal soleh, orang-orang soleh. Kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang beriman. Ini ramai hari ini, ada yang berkimas sama keyakinan macam-macam. Keyakinan-keyakinan yang merusak keimanan, merusak akidah. Tapi kalian semua alhamdulillah masih dalam wilayah aman. Jadi insya Allah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada keyakinan yang aneh-aneh. Yang memberi penyakit adalah Allah, yang mengangkat adalah Allah. Sehingga kalian sambil berusaha, ya, usahanya bagaimana? Cuci tangan. Kata dokter kan begitu. Sudah dipasang wastafel banyak itu, dipakai ya nak ya. Sergai kalian memegang sesuatu yang dalam dugaanmu kotor, cuci tangan. Ya. Kemudian kalau bisa nyakuin tisu, barangkali ada bersin batuk. Kalau seandainya kalian mempunyai serban, pakai serbannya. Supaya suatu ketika barangkali ada orang yang bersin, kalian bisa tahan. Atau kalian bersin, bisa kalian tahan. Supaya tidak kemana-mana. Supaya orang lain nyaman yang ada di kiri kananmu. Tanganmu bersih. Sebetulnya kalau masalah membersihkan tangan dan sebagainya sudah ada di dalam ajaran baginda Nabi SAW. Kita dianjurkan sebelum wudu mencuci tangan. Wudu sendiri mencuci. Sebelum wudu mencuci tangan, disunnahkan mencuci tangan. Sebelum mandi disunahkan wudu, mandi besar disunahkan wudu, dalam wudu disunahkan mencuci tangan. Ini ajaran dari baginda Nabi SAW. Paling tidak kurang dari 5 kali, itu kalau hanya sholat fardu saja. 5 kali wudu setiap hari. Kemudian belum lagi sholat duha, tahajudnya dan sebagainya. Maka dalam rangka menjadi atau kita mendaftar untuk menjadi orang pilihan Allah, amalkan berikut ini di zaman-zaman musibah semacam ini. Yang pertama kita dahulukan yang zahir dulu. Yang pertama adalah ikuti petunjuk ahlinya, dokter. Di balik kepatuhanmu ini ada pertolongan dari Allah. Enggak usah sombong, nak. Ya, dan juga ini kebetulan juga yang namanya santri ini biasanya itu dianggap kumuh begitu. Enggak, kamu harus santri bersih. Tolong nak yang bersih. Tanganmu yang bersih, sering cuci tangan, bajumu juga yang bersih. Sampah-sampah. Ini kalian harus bersih. Ini petunjuk. Yang pertama adalah kalian patuhi semuanya. Dari aturan-aturan atau petunjuk-petunjuk dari medis, dari dokter, dari pemerintah, kalian penuhi semuanya. Karena mereka lebih tahu tentang apa yang dalam hal ini mereka lebih tahu insya Allah. Baik, kemudian setelah itu kalian berusaha ya. Kemudian kalau kamu bersin tahu diri nak ya, kalau batuk tahu diri, jangan batuk di depan di mukanya orang, bersin ke mukanya orang. Ya jangan begitu, kalian tahan. Kalau ternyata kamu tidak membawa sorban tisu, ini. Kalian tutup dengan lengan kamu, jangan dengan tangan ini nak.
Buya sudah mengingatkan agar pakai sorban, kenapa pada tidak mau pakai sorban? Di samping itu sunnah. Kalau melakukan sholat disunnahkan pakai sorban. Kalau tidak sorban, sesuatu ditaruh di atas pundaknya, apa saja. Itu sunnah dalam sholat. Ya, hiasannya seperti itu. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin, termasuk di antaranya adalah mengenakan sesuatu, baju tambahan yang diletakkan di pundaknya, atau dikalungkan di lehernya. Pokoknya membawa sorban, itulah sunnah. Khususnya di zaman sekarang ini, agar kalian kalau mungkin tiba-tiba ada bersin mendadak, suasana ini kan suasana orang semuanya waspada. Biarpun kamu bersin-bersin biasa, ya orang lain menjadi tidak nyaman. Maka kalian tahan dengan sorbanmu. Nanti kalau sudah normal, ya jangan dipakai sorbannya. Normal sudah. Tapi kesunahan ini paling tidak. Lihat, mulai dari wudhumu adalah jadi anjuran hari ini membersih diri. Kemudian dalam berwudhu tolong yang sempurna, termasuk istinsak. Kumurnya yang benar. Karena kata dokter yang namanya virus itu tidak akan bisa masuk di saat dibarengi dengan bebasahan. Berkumur, istinsak hidung, dan masuknya mulut dan hidung. Hidungmu istinsak, memasukkan air ke hidung. Dalam wudhu. Kalau wudhu jangan buru-buru, biar bisa bersih. Tangannya dulu dibersihkan, kemudian basuh wajah. Tangan seterusnya wudhu seperti biasa. Ini, kalian harus kemudian juga masalah kebersihan. Setelah itu, setelah zuhur ini kalian penuhi, yang kedua adalah kalian menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah dengan membaca doa-doa. Membaca dulu doanya, ya. Doanya sudah hafal ya selama ini. Doa yang diajarkan Nabi, doanya banyak. Di antaranya doa itu, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Dan ini tambah, lumayan gara-gara virus ini kalian menghafal doa ini kan. Selamanya tidak pernah menghafal doa ini, lumayan tambah satu. Tapi kalau menghafal hadis jangan nunggu musibah dulu. Hafalan hadis yang banyak, nanti kalau ada musibah dikeluarin. Ya, itu doa yang diajarkan baginda Nabi SAW, termasuk di saat wabah merebak semacam ini. Ada lagi tambahan dari doa Nabi membacanya, La ilaha illallah al-azimul halimu, La ilaha illallah rabbul arshil azimi, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karimi. Dibaca minimal sekali, kalau bisa 3 kali setiap habis sholat. Lebih banyak lebih bagus. Ini adalah doa dari baginda Nabi SAW. Kalian baca. Ini sesuai usaha zahirnya sudah kalian jalani. Usaha batinnya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tolong membaca doa kunut ya. Kunut nazilah dibaca. Kunut nazilah itu adalah disepakati para ulama, adalah kunut untuk dijauhkan dari bala bencana. Tolak bala. Kemudian setelah itu yang keempat, kalian berbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Allah bersalawat kepada kalian. Salawatnya Rasulullah kepada kita itu untuk mengeluarkan kita dari kegelapan. Ini kan suasana gelap ini. Lama tidak ketemu orang tua, deg-degan nih, jangan-jangan lebaran nggak pulang. Ini kan, makanya doanya yang kenceng biar Ramadan beres nanti, aman. Berarti lebaran bisa pulang. Minta kepada Allah. Allah senang kalau kita minta kepada Allah. Baca salawat yang banyak, diniati ya Allah. Dengan salawatku ini Allah angkat segala penyakit ini. Jauhkan penyakit dari kami Allah, dari bangsa ini, dari negeri ini, dari hamba-hambamu ya Allah. Minta kepada Allah. Jadi bersalawat itu adalah luar biasa. Berbanyaklah salawat kepada Rasulullah. Bahkan kalau kita bicara tentang salawat, salawat itu juga melembutkan hati. Mungkin ada di antara kalian yang keras hatinya. Hatinya sering ragu-ragu, mantapkan dengan salawat. Termasuk yang sering kena penyakit was-was, membaca salawat sebanyak-banyaknya. Ya, ada ya penyakit was-was, penyakit gila sebetulnya itu. Gila itu ya was-was itu.
Waswas penyakit gila ya. Maka jangan sampai ada santri kena waswas. Orang kena waswas gila dia tuh. Sudah wudu kayaknya belum wudu. Air suci dibilang enggak suci. Yang enggak najis dibilang najis. Maka ini termasuk salah satu obatnya membaca salawat yang banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat. Ini membaca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan penyakit zahir dan penyakit batin. Penyakit batin waswas akidah. Keraguan. Baca salawat kepada Nabi, mantap nanti hatimu. Termasuk kok di pondok ini, lah amalkan. Mungkin yang di pondok ini ada satu atau dua tiba-tiba gundah hatinya ingin pulang, ingin keluar dari pondok. Perbanyak salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah. Baca salawat. Allah akan keluarkan kalian dari kegelapan tersebut. Termasuk yang susah menghafal, baca salawat. Dikit-dikit salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting hal-hal semacam ini, amalan-amalan. Berbanyaklah membaca salawat kapanpun dan siapapun. Termasuk orang yang emosional, gampang marah, cepat marah, tidak bisa nerima. Termasuk yang di saat mendapatkan musibah kok nggak sabar, marah-marah. Baca salawat, semakin banyak baca salawat semakin lembut hatinya. Jadi ini yang terakhir masalah salat kepada Rasulullah, perbanyaklah. Termasuk malam ini kita baca salawat. Jangan sampai menyeru membaca salawat hanya di bulan Maulid saja. Buya berharap setiap saat kalian punya wiritan khusus tentang dengan salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang banyak. Allahumma shalli ala sayyidina. Apa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil basyiri wan nadhiri alladzi tanfatuhu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabusy syarri wa ala alil athhari wa ashabi. Boleh salat apa saja. Yang penting memperbanyak membaca salat kepada Rasulullah. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan sampai tidak. Insyaallah kalau kalian menjalankan itu semua akan dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apa tadi yang pertama? Usaha zahir. Yang punya masker, maskeran. Kalau tidak, tolong sorbannya dipakai, sunnah, dapat pahala. Buya perhatikan kemarin Buya ngomong, rupanya waktu sholat masih saja belum pakai. Untuk kesunahannya. Biasakan kalau omongan gurumu kalian dengar. Termasuk anak gede-gede. Buya perhatikan kok Masya Allah. Biasakan kalian. Ya, mematuhi. Dengar omongan itu. Apalagi itu untuk kemaslahatan. Ya, nak, ya. Ya. Insya Allah kalian kalau sudah seperti itu, kalian usaha zahir, batinnya kalian doa, berselawat, ngadu kepada Allah. Insya Allah beres. Nggak usah takut setelah itu. Maka kalian akan masuk golongan orang yang tadi apa? Orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, bukan orang yang direndahkan. Di rumah kita bacakan semacam itu. Tidak usah ragu kalau sudah dengan Allah. Tapi tetap harus usaha zahir, usaha dur menjauhkan dengan cara pakai masker segala macam dan sebagainya. Kemudian setelah itu doa. Kemudian juga untuk kalian semua, anak-anakku semuanya, yakinkan kepada orang tua kalian kalau kalian di sini aman, insya Allah. Aman dengan apa? Dengan banyak doa di sini. Aman dari pondok juga sudah dijauhkan dari orang keluar masuk. Tidak bebas orang keluar masuk. Insya Allah lebih aman di sini, nak ya. Kalian harus bisa nerima ya. Semoga cepat beres urusan ini. Hanya Buya memberikan namanya antisipasi supaya tidak buang-buang tiket dan sebagainya. Enggak usah dibelikan tiket pulang, ya. Diniati deh Ramadanan di sini nanti. Pokoknya kalau sudah beres nanti dikasih liburan. Sebab apa, nak? Kalau di rumah malah Buya khawatir. Kalau kalian di rumah, sebagian pondok kan diliburkan. Sebab rumahmu tuh beda-beda. Ada yang rumahnya ramai sekali, banyak orang keluar masuk di rumah tersebut. Mungkin malah tidak terjaga. Tapi kalau di sini lihat, kalian terbatas urusan kalian dengan teman-teman kalian. Tidak ada orang lain. Dan lokasi pondok juga luas. Maka Buya juga senang kalau kalian main-main. Boleh main sesaat mainin, apalagi biar sehat yang pertama ya. Ada sehat lahirmu. Dan batinmu kan setiap malam tahajudan, baca zikir, baca Quran, itu adalah batinmu. Tapi sisi lain Buya enggak apa-apa olahraga. Anak-anak kecil main yang sehat. Kalau ini kalau orang di luar kan mainnya kemana kira-kira? Mall ya? Ke tempat-tempat yang enggak sehat.
Ya, kalian mainnya sehat kena terik matahari. Insyaallah. Dinikmati semuanya, Nak. Jadi, harapan Buya adalah jadilah kalian orang yang senantiasa tenang di saat ada apapun. Enggak usah panik, enggak usah gundah, dan yakinkan kepada orang tua kalian bahwasanya kalian di sini aman. Makannya tetap ya 3 kali ya. Insyaallah. Tambah gendut-gendut Nabi tambah ya, tambah seger-seger nih. Nah itu. Tuh. Nah. Masya Allah seger begitu kelihatan. Makan yang banyak. Boleh nambah enggak? Boleh. Insyaallah. Baik ya Nak ya. Insyaallah solawat yang banyak, baca doa tadi, baca baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca solawat yang banyak agar dijauhkan kita dari malapetaka ini. Agar dijauhkan kita dari musibah ini insyaallah ya. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita pengampunan, mengangkat derajat kita, menggolongkan kita menjadi hamba yang dapat hidayah, dijauhkan kita dari segala musibah. Dan yang tertimpa musibah semoga diangkat oleh Allah. Dan dengan musibah ini semoga kita digolongkan sebagai orang yang lulus dengan ujian ini. Ya, lulus menjadi lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi pangkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.